Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul dan selamat datang teman-teman di podcast Sersan Horor Seram Tapi Santai. Di mana di podcast ini kita bacain semua cerita-cerita kalian yang kalian udah kirim ke kita, cerita horor ya. Pastinya. Atau enggak kalau misalnya kita ada kebetulan kita ada pengalaman sendiri, kita selipin, kita akan baca-bacakan. Tapi di podcast ini kita yang bagian belum tahu, bagian baru bergabung, kita di sini membacakan cerita-cerita horor dan kisah-kisah yang pastinya nyata ya teman-teman. Real. Yang real story. Santai-santai. Muncrat tuh. Yang kisah nyata yang pokoknya dikemas dengan cara yang ya nggak terlalu tegang-tegang amat lah ya. Somplak dikit lah. Betul, biar kita bisa enjoy bareng-bareng. Jadi di sini kalian seperti dengerin kita lagi ngobrol aja gitu. Jadi kita mungkin kalau misalnya ada nanya nih, Bang kok kurang apa ya? Kurang mengarah, bukan? Kurang garam. Bukan, cerita ini kok kurang ke pendengar gitu loh. Kayak kurang orientasi kok kayak kurang ke pendengar gitu. Kayak lagi kurang kayak menarasikan. Tapi memang begitu kita bukan kayak narasi gitu, tapi kita lebih kayak ngobrol berdua. Betul. Kalian ikut kita ngobrol. Nah, kayak kalau misalnya kalian lagi di kantor tuh, lagi kerja terus tiba-tiba ada orang gibah di belakang. Nah, kan enak tuh dengerin. Nah, panik gitu. ini tahu nggak sih Bu Ani nih suaminya 3. Nah, gitu kan. Nah, itu kan bukannya 4. yang lain nyamber. Ya bukan 4 gitu. Oh 4 ya, ikut. Ya itu kayak gitu ya. Jadi kita di sini santai aja, kita kayak ngobrol-ngobrol, kalian kayak ngupingin kita ngobrol. Nah, seperti itulah. Betul. Jadi kalian bisa tetap fokus sambil kerja dengerin kita. Betul. Asal kita lagi berdua ngobrol, asal jangan disautin aja. Nah, itu udah sautin kita bubar. Nah, kalau kita cuma berdua di studio. Nah, itu dia. Jangan kira gila. Jangan lagi kita ngobrol. Ah, bener tuh Bang gitu. Bener tuh Bang. Dan gitu ya. Oke, jadi kita bagi yang baru bergabung, format kita kurang lebih seperti itu. Jadi betul. Kalau bagi kalian yang penakut tapi demen horor, di sini cocok banget. Tepat sekali gitu. Oke, tepat sekali. Seperti biasa nih Baso, kita kalau misalkan kita sudah mulai rutin nih sebelum kita masuk ke cerita di awal episode ini, kita keresahan gitu ya. Ada keresahan yang mau kita bahas nih tentang kehidupan sehari-hari biar nggak horor-horor mulu bosan. Betul. Gimana Mas Ol? Ini ya, kemarin tuh musimnya pancaroba gitu. Dan gue pikir tadinya itu hujan, sekarang tuh panas banget. Tapi sempat banjir juga ya kemarin ya. Di daerah mana tuh? Hujan sebentar gitu. Di jalan-jalan protokol sih. Oh gitu? Iya betul. Daerah sini nggak banjir sih. Iya sih, apa maksudnya? Nggak bisa ketebak gitu. Misalnya sore ini hujan nih. Kalau di rumah gue tuh kemarin hujan sore sampai lumayan panjang sih, sampai mau maghrib baru berhenti gitu. Jadi musim, kalau misalnya pini gue kalau lagi hujan-hujan gitu nih sambil dengerin podcast tuh. Oh gitu. Ya, terus makanannya yang paling gue suka itu kalau lagi hujan sambil dengerin podcast. Indomie. Enggak. Indomie juga, tapi ada satu makanan kesukaan gue banget. Ini apa namanya makian istri. Bukan. Ngeri banget. Itu makanannya namanya The Holy Soto. Apa tuh? The Holy Soto. Okay. Soto Kudus. Oh gitu. Iya masuk. In English. English. Sorry. Enak banget itu kan sambil gerimis-gerimis dengan podcast makan soto kudus pakai nasi, ya nasi tumpeng lagi. Jadi abang soto kudusnya di depan rumah. Bang Sul pesan, ya bawa ini sotonya, hujannya turun gitu. Yeah, jadi itu kuahnya nambah. jadi natural. Oh gitu. Natural. Jadi dia cendokin dagingnya doang, ntar nyampe dapat kuah tuh. Berarti adem ya. Kalau lo apa Bin kalau makan lagi gerimis gitu biasanya apa? Kan aku emang makannya pemakan segalanya Mas Sul. Jadi apapun dimakan kalau lagi gerimis, tapi tetap Indomie nomor 1. Iya sih, Indomie. Kuah ya. Kalau rasanya tuh kalau lagi hujan makan Indominya agak goreng tuh agak seret. Enggak tahu kenapa ya. Kuah itu paling mantep tuh. Indomie yang warna bungkusnya oranye tuh apa sih? Ayam spesial. Oh iya. Nah itu ayam tiren. Enggak, itu mah yesterday chicken itu. Oke. Enggak, kalau misalkan hujan itu sebenarnya lebih takut banjirnya sih. Meskipun daerah sini Jakarta Utara nggak banjir ya. Enggak sih. Maksudnya ya mendingan lah. Maksudnya kayak daerah-daerah dulu kan Jakarta Utara kan langganan banjir kan. Betul. Langganan banjir, cuma sekarang udah membaik dan sekarang jarang banjir. Maksudnya banjir pun kayak cuma sedikit lah. Daerah Bang Sul masih banjir nggak kalau hujan? Kalau rumah gua sih kita sih belum tahu ya untuk yang tahun ini ya maksudnya. Itu kan siklus 5 tahunan nih. Betul. Kalau rumah gue sekarang udah agak sedikit banjir, dikit-dikit banjir, dikit-dikit banjir. Oh gitu. Jadi kalau rumah gue tuh dibilangnya itu inian ya, geografinya begini Pin. Ini kan dari atas begini nih. Terus rumah gue tinggal di cegukan begitu. Oh, lereng gunung. Bukan. Lembah ini, itu kayak kawah ijen gitu. Sebutannya inilah flood subscription, langganan banjir. itu. Aduh, orang mah langganan apa sih? Langganan IndiHome, ini langganan banjir. Jadi gue posisi rumah gue tuh emang di
tengah-tengah di celukan gitu lah ya. Iya di tengah menurun itu. Lah menurun. Itu down to earth. Nah, down to earth. Mau hujan 1 detik doang rumahku banjir aja. Oh gitu. Capek sih ya kalau banjir itu ya Allah, gua udah mesti diungsikan barang-barangnya maksudnya. Betul. Jadi merabot itu udah capek tuh. Perabotan udah habis udah. Oh, udah. Jadi rumahku mana ada tikar doang. Oke. Cuma nonton TV di kelurahan. Udah gak ada barang, udah habis dah. Pokoknya maksud cuma ada tikar, sama ada peralatan makan sama server. Ibu set. Kok lebih canggih. Pokoknya intinya gitu ya. Pokoknya ibu cuma pusingin kalau misalkan hujan tuh gitu, banjirnya itu loh. Ya dan lagi kalau rumah daerah banjir itu daya jualnya agak murah dia. Cuma yang mungkin ada satu hal yang bisa dibilang positif kalau banjir. Kenapa itu? Pas mau keluar rumah, set banjir. Pak, sorry, rumah banjir nggak bisa masuk hari ini. Iya. Ya udah kamu kerja dari rumah aja. Nah, itu dia ya. Gila. Sana aja lo, padahal kering aja. Bener juga ya. Okay. Besok dosennya nyusul lagi. Nah itu dia. Cuma kalau pancaroba itu memang rentannya itu emang sakit tenggorokan. Pasti. Demam, flu nggak jelas gitu. Pokoknya ya teman kita juga kena Bang Zul ya pancaroba gitu, meskipun bukan COVID tapi tetap kayak ya berbahaya lah gitu. Ya, gue sih alhamdulillah sama banjir keluarga gue sehat semua tuh. Ya bagus sih. Cuman rawat inap. Serem dong anjir. Enggak sih, alhamdulillah baik-baik aja. Kuat-kuat semua lah. Betul. Oke. Nah itu sih cuma kalau banjir, kalau hujan ya masalahnya cuma banjir, apalagi Jakarta kan. Aduh. Gitu. Ya itulah ya. Itulah keresahan kita yang sudah mulai masuk musim hujan ini, kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi kayak ya semoga nggak banjir, kita doakan saja yang terbaik seperti itu. Jadi kalau sekarang lagi corona banjir itu udah jatuh ketiban tangga. Nah itu dia, itu bahaya sekali tuh. Apalagi kalau misalkan banjir kan itu kan ngungsinya kan rame-rame. Iya betul. Nah itu gimana sih Bu? Kan social distancing kalau lagi rame udah kebanjiran kena corona juga. Nah itu dia, aku nggak tahu nanti gimana. Semoga bisa ditangani. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Oke, kita masuk ke cerita aja kali Mas ya. Aku pengen cerita sedikit, ini ceritanya apa? Jadi ini dikirimkan oleh teman kita yang baru kirim. Baru. Setahu sih ini masih baru sekali kirim. Karena ini namanya masih asing ya. Oke, baru. Kayaknya ini ya. Tapi pendengar setia. Oh, cuma dia baru kirim ya. seperti itu. Banyak yang kayak gitu ya? Banyak yang begitu. Udah dengerin nama baru pengen kirim. Ini ceritanya panjang, jadi kita ada 2 cerita untuk hari ini. Satu yang panjang banget, satu pendek banget seperti itu. Oke, jadi ini teman kita satu lagi, kita akan sebutkan namanya juga harus pakai nama samaran nih ya. Woi. Gitu. Dan satunya lagi ada dari teman kita yang namanya Amel. Nah, Amel ini dari Tulungagung, Jawa Timur. Dari Tulungagung. Amel, kayaknya kalau dari namanya ini nih kayaknya. Apa tuh? Laki. Agak romantis itu. Amel itu agak melankolis. Oh, cakep. Bener kan? Masa anak indie ya dulu? Iya. Anak indie kok. Bukan. Tapi itu puitis. Gue suka singkat-singkatan gitu. Oh gitu. Oke. Jadi ini ada Kak Amel. Judulnya diperebutkan makhluk halus. Jarang-jarang. Tapi dia cantik banget. Sampai direbutin sama makhluk halus. Dunia akhirat memperebutkan gitu. Betul. Waduh. Nah ini kita belum pernah baca cerita seperti biasa. Kita nggak pernah baca duluan cerita dari yang masuk ke kita. Kita akan kaget bareng-bareng. Kita akan baca bareng-bareng. Langsung aja. Jangan. Yes. Langsung lah. Ada yang mau ditambahkan? Langsung. Gue nggak sabaran nih judulnya. Kayaknya gue kepo banget ini. Oke. Ya udah teman-teman, seperti biasa. Pasang headset kalian. Matikan lampu. Dan tangkap kengeriannya. Stop. Berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi. Oke, Sersan Horor. Seram tapi santai. Oke, kita sudah siap membawakan ceritanya maksudnya. Ini cerita pertama dari Bang Jalu. Ini dia maunya dipanggilnya Bang Jalu. Bang Jalu. Biasa Bang Jali ya? Jali itu Betawi Bang Jali. Oh gitu. Itu nama Betawi ya itu ya? Iya, Jalu, Udin, siapa lagi Ujang. Kalau Betawi yang nama kayak gue sih jarang sih. Bangsul tuh jarang. Itu biasanya orang Skotlandia kalau gitu. Scotland. Cuma dulu orang tua Bangsul Izra kesini. Iya, jadi blasteran itu.
Viking sama ondel-ondel. Oh. Viking. Skotlandia. Viking ya. Sama ondel-ondel. Iya. Jadi begini. Oh iya. Bang Sultan, bisul setan. Meskipun gagah tapi tetap PA. Iya. Oh gitu. Sanduk copot gitu. Ayo dah. Lanjut. Ya nih ke Bang Jalu. Tapi aku punya teman di kantor ya. Namanya Bang Jali tapi orang NTT. Lah kok bisa? Ya itu Skotlandia. Oh. Lu coba gitu ya? Aduh. Oke lanjut. Gimana? Dari Bang Jalu ini. Halo Bang Jalu. Bang Jalu ya. Katanya salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Bang Jalu. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Sul. Salam sejahtera Bro Kevin katanya. Salam kenal sebelumnya. Panggil aja saya Bang Jalu. Asal saya ini dari kabupaten di daerah Pantura Jawa Barat. Saya tinggal di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi. Tambun Utara. Kenapa? Bang Jalu. Ini Tambun ini loh. Jauh ya? Panas. Iya. Walah. Mataharinya diskon. Jengkal. Oh gitu. Maksudnya daerah Bekasi yang lebih panas. Maksudnya banyak ini ya, pabrik itu memang agak panas juga Tambun. Gitu ya? Bener-bener Bekasi banget. Saking Okay. jauhnya dekat sama akhirat. Jauh banget. Oke, katanya gini. Saya pendengar setia season horor katanya. Oh, thank you Jalu. Dari season 1. Awal tahu season horor karena iseng nih searching di Spotify cerita seram atau cerita horor. Nemu deh season horor. Pertama kali denger tuh ya episode ke-11 Ketindihan. Akhirnya saya scroll lagi ke bawah dari episode ke-1. Season 1. Dari situ setiap ada waktu langsung rally Dakar nih. Langsung ngebut nih ngejar semua episode. Biasanya saya denger saat kerja. Sebelum cerita boleh ya kayak ketik saran apa itu namanya katanya. Apa namanya? Saran katanya buat kemajuan season horor nih. Untuk Bro Kevin maaf banget kalau bisa tidak usah ucapkan salam assalamualaikum, cukup saja salam sejahtera atau apalah sesuai keimanan masing-masing. Tetap cool penyeimbang Bang Sul yang kadang nggak jelas. Peace Bang Sul katanya. Untuk Bang Sul tetap seperti itu ya, ciri khas jangan sampai hilang walau kadang garing. Ya itu justru enaknya. Kamu baru kenal saya sekarang. Nah, coba kalau udah nikah. Istri saya udah pusing. Saya. Ini kamu baru dengar begitu aja, udah gitu. Ini gimana? Istri kamu bisa bayangin ini Bang Jalu. Tapi dia selalu terhibur. Katanya nggak jelas katanya. Karena gue limited edition. Ya PA-nya ini sampai ke akar-akar. Kan picking ondel-ondel. Itu dia. Katanya nggak jelas. Untuk kalian berdua coba tambah wawasan geografinya biar nggak bingung atau nggak salah ngucap wilayah asal narasumber. Iya sih, bingung soalnya kalau misalkan geografi Indonesia tuh kadang daerahnya itu suka banyak banget gitu loh. Oke, ini bagus juga nih. Ini untuk kemajuan kita nih. Oke. Nanti mungkin kita bisa pasang peta di sini. Waduh, kayak Dora lu. Ya mungkin kita bisa kita mesti nyari nih misalkan Tambun di mana gitu kan gitu. Katanya kalau ada cerita dari berbagai pelosok Nusantara katanya. Mohon maaf bukan sekali lagi bukan mau menggurui atau apa itu. Sehat selalu untuk kalian berdua agar selalu dan tetap mengudara. Wes, thank you. Thank you banget untuk masukannya untuk dari Bang Jalu tadi ya. Thank you Bang Jalu. Ini benar kita mesti tahu juga nih daerah sini di mana gitu. Tapi jujur sih kita tuh jarang keliling Indo anjir. Iya sih. Kita malah keluar ya. Iya gitu. Kita belum keliling Indo lah, nanti kita akan pelajari. Ya, mungkin tadi yang lo bilang kalau sebutin daerah kita cari dulu. Coba cari Tambun dulu. Coba. Udah tahu tadi? Udah ya? Bekasi. Belah mana tadi? Bekasi tadi ya? Bekasi. Tambun Utara maksudnya. Wow, mantap. Katanya kesan selama dengar Spotify asik katanya. Ada beberapa cerita yang bikin merinding mendadak. Salah satunya cerita dari Mbak Hilda dari Pondok Indah, tipu daya setan. Iya itu Hilda. Oh gila ya. Pondok Indah itu serem banget tuh. Serem banget gila. Dan cerita-cerita dari suhu cerita nih, dari master cerita maksudnya, kayak dari Mas Noca. Cerita dari beliau keren semua tuh ya Mas Noca nih. Didapat salam nih dari siapa tadi Bang Jalu sama tadi Mbak Hilda itu ya, kalau Mbak Hilda masih dengar. Katanya salam untuk mereka berdua, itu keren, ceritanya keren. Serta untuk semua Suki Tepers yang pernah sumbangsi cerita horor atau misteri katanya. Dapat salam dari Bang Jalu semuanya. Thank you semuanya. By the way, saat ngetik cerita ini, saya belum selesai nih rally Dakar sampai ke cerita terbaru. Baru sampai cerita akibat melintas jelangkung. Jadi dia masih dalam proses nyusul. Season 2 berarti dia. Season 2. Oke lah, langsung aja saya mau cerita ya katanya. Ceritanya ini diberi judul Cibinong sampai Tambun. Oh, jinat lu jenong, utang lu bejibun. Masak air itu. Cakep. Pantun judulnya ya? Iya. Dari Cibinong sampai Tambun. Jinat lu jenong, utang lu bejibun. Bayar. Enggak, ini bukan ini. Enggak tahu ini judulnya.
Emang kalau gitu judulnya emang tanda tanya semua ya? Nah, judulnya adventure banget nih, dari Cibinong sampai Tambun. Nggak tahu mudik apa gimana, nggak tahu ya. Yoi. Bantai, Pin. Bantai ya. Sikat. Kejadiannya sekitar tahun 2017. Nah, ini maaf mungkin ceritanya kurang horor ya. Kata dia, oh iya saya salah satu member komunitas motor yang ada di Bekasi. Bukan geng motor ya, beda loh. Jadi komunitas motor sama geng motor beda ya. Namanya komunitas motor pasti tergabung di dalam wadah yang lebih besar. Yang beranggotakan komunitas motor yang berada di kota sekitar sampai seluruh Nusantara. Wah, ini positif nih. Positif. Ngumpulnya bagus lah. Nah, namanya komunitas motor atau komunitas lainnya pasti event-event yang berhubungan dengan motor sampai yang tidak ada sama sekali berhubungan dengan motor. Itu pokoknya ya mereka ngumpul lah gitu ya. Jadi satu gitu ya. Nah, salah satunya itu kompetisi futsal antar komunitas motor sejabodetabek Ser. Nah, Sernya apa tuh? Apa nih? Serang. Oh, ada Serang. Nah, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang dengan sistem home away. Gitu. Oh, tandang kandang gitu. Tandang gitu. Jadi meskipun mereka ini komunitas motor, tapi kadang-kadang mereka menggelar event yang nggak ada bahas motor, futsal gitu. Tapi pakai motor futsal. Repot banget. Sepak bola gajah. Nah itu. Wah, terus katanya, nah kebetulan giliran kita yang away nih, kita tandang ke Bogor. Dia kan dari Bekasi ya. Jadi Bekasi versus Bogor nih. Oke. Gitu. Yang malam minggu sebelumnya itu lawan Bogor. Main home nih di Bekasi. Oke. Nah, jadi diputar. Mau kalah mau menang kita nggak peduli. Yang penting menjaga silaturahmi. Nah, kalau menang dan sampai juara anggap aja bonus. Betul. Singkat cerita malam minggu kita berangkat ke Bogor. Ini tadi ingat kejadian 2017 ya. 3 tahun lalu berarti. 3 tahun lalu. Berangkat dari Bekasi sekitar jam 7 malam. Yang sebelumnya kumpul di base camp. Berangkat ke Bogor kurang lebih 20 unit motor masuk. Banyak. Banyak. Jalannya ke belakang. Mundur maksudnya? Enggak, maksudnya. Baris. Ya, gitu. Kira ke atas. Tong setan. Tong setan. Ke atas. Kalau ke samping tutup jalan. Ya, jangan ke belakang. Ke belakang biasanya begitu. Ke bawah itu kayaknya jatuh. Gitu. Tumpuk. Biasanya 2 baris nih, jadi 10-10. Oh gitu? Iya lah. Benar-benar. Kalau 2 baris masih bisa sih? Bisa. Nah, bisa. Katanya itu belum semuanya maksud. 20 unit motor belum semuanya. Oh. Okay. Ada yang nyusul di kloter kedua. Walau tidak semuanya bisa main futsal, yang penting Rolling City berasa touring katanya. Saya kebetulan boncengers ikut teman saya, tidak bawa unit sendiri. Oh, oke. Ya maksudnya nggak semua ikut main futsal, tapi ya nonton lah seru-seruan gitu. Cheerleaders ya. Nah, di perjalanan saya dan rombongan tidak terjadi suatu hal. Di jalan aman-aman aja dan selamat sampai tujuan. Lokasi jelasnya di lapangan futsalnya saya lupa tuh daerah mana katanya. Yang saya ingat itu masuk daerah Cibinong, Bogor. Singkat cerita, saya dan rombongan sampai di TKP sekitar pukul 20.30, setengah 9 ya? 9 malam, berarti 1,5 jam tuh. Ketika masuk area TKP, disinilah mulai keanehan. Entah dirasakan oleh saya sendiri atau dirasakan sama yang lainnya. Ketika masuk daerah TKP, saya merasakan arwahnya anjir, hawanya beda. Seperti masuk wilayah yang sunyi. Padahal sekitar jalanan itu ramai oleh motor. Dan orang-orang yang lalu lalang. Nah, oh iya, kita ternyata masih agak lumayan jauh dari TKP ya. Maksudnya dari jalan utama, mesti masuk lagi ke jalan agak kecil, baru masuk ke tempat futsalnya. Oke. Katanya jalannya kecil lumayan, tapi ya cukup untuk 2 mobil gitu. Nggak terlalu gede-gede banget. Untuk menuju ke TKP itu belok kiri, masuk jalan yang lebih kecil lagi, yang hanya cukup 1 mobil. Nah, ini yang tadi saya bilang mulai merasa keanehan. Ketika mulai masuk area menuju TKP, yang melewati Gapura, itu ada hawa sepi, dingin, lembab. Kalau orang Sunda bilang singup lah katanya. Untuk menggambarkan situasi kayak begini. Ya, hawa-hawa gimana sih? Ya nggak enak lah gitu. Sunyi kali ya. Nah, tapi kalau misalnya mencekam kali ya. Ya misalnya apa kayak ada penampakan itu yang tadi ada suara jangkrik itu hilang. Jadi senyap banget gitu. Hilang. Ya, biasanya kayak gitu ya kalau mau ada penampakan ya. Gua dengar cerita dari para pendaki gunung atau apa. Pokoknya dia suara binatang hilang. Hilang semua. Baru udah tuh keluar tuh. Oh, baru tahu itu. Iya, ini begitu nggak nih? Oh, nah sepertinya rasanya tuh kayak sepinya tuh kayak masuk hutan belantara. Nah, kan. Padahal suasananya lumayan ramai. Nah, terlihat lapangan futsal yang banyak orang sedang main. Lapangan futsalnya itu posisinya sebelah kiri. Sebelah kiri jalan, agak di bawah gitulah. Jadi jalan menurun dan letter L, baru futsal atau lapangan futsal. Samping jalan sebelah kanan itu ada tembok sebagai pembatas jalan. Sebelah kiri tidak ada tembok, hanya kastin pembatas jalan raya. Yang dari beton jalan. Itu? Nah, itu kayak gitu-gitu. Oh, namanya kastin itu. Bertahu. Makin masuk mendekat lapangan futsal, makin gak karuan perasaan saya.
Aneh, bener-bener aneh sampai masuk area parkir motor. Saat itu saya cuek aja dan masih positive thinking. Tapi anehnya ketika masuk area lapangan futsal, itu langsung normal saya. Suasana lapangan futsal seperti biasanya, ramai, sesekali terdengar teriakan orang di lapangan. Dan tiba saatnya tim kami main. Ketika saya berjalan menuju ke lapangan, di luar lapangan tuh seperti biasa nih, ada yang lagi nonton itu, ada yang lagi berdiri, ada yang duduk. Dari sekian banyak orang, pandangan saya itu tertuju ke salah satu laki-laki yang berdiri hanya mematung, kaku, nggak ada ekspresinya, mukanya pucat, dia pakai kaos hijau army, hijau tai kebo lah kata itu. Cakep. Celananya jeans biru dongker, pandangannya lurus ke arah lapangan yang masih kosong, dan ada pula seorang wanita memakai baju tidur setelan putih motif bunga-bunga, berdiri jauh di sudut luar lapangan, sama seperti laki-laki yang sebelumnya saya lihat, tanpa ekspresi, pucat, melihat ke arah lapangan yang sedang kosong. Aneh katanya emang, tapi emang aneh kelihatannya. Tapi saya waktu itu nggak mau pikir aneh-aneh. Fokus sama pertandingan akan kami mainkan. Singkat cerita, kami dan tim lawan sudah siap bertanding. Tapi terlintas dalam pikiran saya nih untuk lihat lagi ke arah luar situ, ke posisi cewek sama cowok tadi. Hilang. Anjir. Padahal cuma beberapa menit doang setelah saya masuk. Ya udahlah, mungkin pergi pindah posisi. Atau kemana saya juga nggak tahu katanya. Singkat cerita, tim kami bertanding. Dan akhirnya tim kami menang dengan skor 7-3. Wih, mantap. Ya gue. Seperti biasa, selesai pertandingan kami ngumpul untuk istirahat dan bergantian kamar mandi untuk bersih-bersih dan ganti pakaian. Sambil ngobrol, jadi mereka lagi bahas-bahas pertandingan tadi. Review dah ya. Review. Saya melihat teman saya bengong. Sebut aja namanya Arif lah. Saya tegur lah, Rif, jangan bengong tuh katanya. Jangan bengong lu katanya. Iya bang, gue lemes banget ini katanya gitu. Doang kan kali. Nah, ya udah, sana gabung sama yang lain ngobrol. Kalau mau pesen teh manis anget, pesen aja. Nanti tinggal dihitung bareng-bareng sama air minum yang tadi. Arif ini tuh yang bawa unit tadi, saya boncengan sama dia. Suasananya semakin malam, tapi masih ramai. Akhirnya ada yang ngajakin pulang duluan. Ada beberapa yang mengamini, termasuk saya. Ya, jadi kayak pada, pulang duluan yuk, ada yang mau ikut gitu maksudnya ya. Termasuk si Bang Jalu ini, ikut pulang. Yang lain rencananya lanjut mau ke puncak. Biasa anak motor katanya. Kami 7 orang memutuskan pulang duluan, termasuk si Arif. Iyalah, saya kan bonceng sama dia. Saya memutuskan yang bawa motor, saya ganti sama Arif. Maksudnya kayak Arif tuh kelihatan udah capek banget nih, gue yang bawa aja gitu. Ya makanya ya nggak kelihatan ada yang aneh sih, cuma kayak capek aja gitu. Ya olahraga lah ya, harus aktivitas gitu. Kami bertuju menuju ke parkiran. Suasananya itu seperti pertama kali datang. Sunyi, dingin, sepi, lembab, seperti gitulah katanya. Padahal jarak parkiran dan lapangan futsal itu nggak jauh. Ya sudahlah, saya nggak mau pikir aneh-aneh lagi. Kami 7 orang pakai 6 motor. Jadi saya berboncengan sama saya, yang berboncengan itu sama hanya saya dan Arif, yang lain sendiri-sendiri. Dalam perjalanan di jalan utama seperti jalan raya Bogor gitu, seperti biasa ada tidak perlu di setting formasi di jalan karena sudah ditahu tugas masing-masing. Dan otomatis saya yang berboncengan berada di tengah konvoy. 3 motor di depan saya, 2 motor di belakang saya. Dan biasanya motor terakhir itu disebut sweeper, yang tugasnya memantau rombongan. Sering mendadak maju sampai motor yang paling depan, mundur perlahan ke posisi semula, memastikan kondisi rombongan baik-baik saja. Oke. Tim sabu bersih di belakang. Gitu. Tahu temennya biasanya. Takutnya ada yang hilang gitu ya. Betul. Di tengah perjalanan, kami menuju ke Bekasi. Sepertinya masih masuk wilayah Bogor. Nah, disinilah kejadian aneh yang saya rasakan. Perasaan saya kok Arif makin berat nih. Nah, ini nih. Arif ini orangnya tinggi kurus gitu, agak kurus. Padahal dari awal biasa-biasa aja. Ini kok kerasa berat banget katanya. Aneh tiba-tiba gitu. Dan berasa pundak itu ada beban 50 kilo. Anjir. Saya bungkuk bawa motornya katanya. Astagfirullahaladzim. Saya lihat speedometer, kecepatan 60 km per jam. Lumayan kencang lah ya. Kencang. Tapi perasaan saya itu pelan banget. Rasanya itu kayak 30 km per jam. Setengahnya ya. Nah, dan kepala saya itu kayak udah mulai pening. Perut saya mual. Bukan mual kayak biasanya ya. Mulai aneh katanya. Kata dia, inget kan tadi ada sweeper. Nah, sebut saja namanya Bang Ale. Bang Ale ini mungkin sudah sadar ada yang kayak, wah nggak beres nih ya masih Bang Jalu nih. Dan teman saya yang persis di belakang motor saya itu jadi dari tadi juga klakson dan ngebim terus. Tapi saya nggak tahu. Dan tidak terdengar suara klakson. Tahu sendiri kan klakson anak komunitas motor itu rata-rata klaksonnya kencang. Dan akhirnya Bang Ale yang sudah ada di samping motor saya memberikan isyarat dan membunyikan klakson. Baru saya sadar itu sambil nyolek tangan kanan saya. Dan Bang Ale ngegas menuju motor paling depan di rombongan kami. Tujuannya untuk memberi tahu ada kondisi yang tidak baik di rombongan. Dan memperlambat laju motor. Akhirnya saya memutuskan untuk rest atau menepi.
karena saya sudah tidak kuat menahan beban yang di pundak dan semakin pening dan mual. Semua rombongan akhirnya berhenti. Bang Ale menghampiri saya dan bertanya, "Lu kenapa lu? Masih kuat bawa unit nggak?" Gue nggak apa-apa bang, katanya. Cuma kok berasa aneh aja. Pundak gue berat banget, perasaan kayak mikul beban. Kepala gue pening, mual banget bang, katanya. Akhirnya saya jackpot dong, muntah maksudnya. Iya, muntah. Dan muntah saya itu hanya air bening. Saya memutuskan untuk pipis di pinggir jalan. Tidak lupa bilang numpang-numpang buyut cucu mau pipis. Setelah saya muntah dan pipis, mual dan pening saya agak reda. Beban di punggung sedikit berkurang. Bang Sul dan Bro Kevin tahu nggak? Sebelum saya dicolek sama Bang Ale, katanya saya bawa motor itu oleng, zigzag katanya. Dan yang lihat itu tuh teman yang persis di belakang saya dan Bang Ale. Padahal rasanya tuh kayak dia bawanya biasa aja, lurus. Zigzag tuh kayak latihan bikin SIM gitu kan? Nah ini suk-suk gitu loh. Iya. Temennya lihatnya begitu, tapi dia rasanya bawanya biasa-biasa aja gitu. Ngeri ya? Katanya, oh iya setelah saya muntah dan pipis, saya melihat Bang Arif, katanya. Nah ini yang bikin saya heran. Saya lihat Bang Arif itu bukan seperti Arif. Muka Arif itu kayak nggak jelas, gelap gitu. Padahal kaca helm itu kebuka. Helmnya tuh half face juga yang dipakai. Ya udahlah. Ya. Kata dia mungkin itu efek kepala lagi pusing. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah masih kuat bawa motor. Dan akhirnya kami sampai di flyover Cijantung. Setelah melewati flyover, kami memutuskan untuk rest kembali. Mampir di Pecel Lele untuk sekedar pesen teh manis anget. Mungkin yang lain sekalian makan. Dan saya hanya pesen teh manis anget. Bukannya tidak ada uang loh, hehe, katanya. Tapi memang gak lapar, katanya. Yang lain makan, termasuk si Arif. Dan lagi-lagi saya melihat keanehan. Si Arif makan lahap sekali, seperti tidak berasa panas itu makan ayam goreng. Tapi katanya, ya mungkin memang lagi lapar aja, katanya. Positif masih. Nah, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Tidak ada kejadian aneh lagi setelah kami rest untuk makan tadi. Pundak yang berasa memikul beban pun sudah hilang. Pening dan mual pun lenyap. Bugar kembali kondisi saya. Dan saya berpikir, oh masuk angin, perutnya kosong. Oke. Singkat cerita, kami sampai di base camp. Dari situ kami mulai mencar untuk pulang ke rumah masing-masing. Hanya 2 motor nih, saya, Arif, dan teman saya yang sebut saya Putra. Saya bertanya ke Arif, Rif, lu mau pulang langsung apa mau kemana dulu? Kuat bawa unit nggak? Gue pulang ke rumah kakak gue aja bang, gue nggak kuat bawa unit, katanya. Masih lemes, jawab Arif. Ya udah, biar gue antar ke rumah lu, ke rumah kakak lu. Si Putra nyeletuk, gue temenin deh, katanya. Gue temenin lu Bang Jalu, katanya. Ntar lu gue anterin sampai ke rumah lu, abis ngantar Arif. Akhirnya kita bertiga jalan menuju rumah kakaknya Arif di daerah Bekasi Timur. Jauh nggak? Di Tambun jauh ya. Sampai di situ aman. Arif sudah di rumah kakaknya. Nah, giliran saya dibonceng Putra yang langsung lanjut ke rumah saya. Dalam perjalanan dari Bekasi ke Tambun, aman sampai rumah saya. Akhirnya Putra pun pulang. Rumah Putra di Bekasi Utara. Saya pun masuk rumah sekitar jam 2.30 ya, setengah 3. Kebiasaan di keluarga saya adalah ketika di luar rumah, pasti yang dituju adalah kamar mandi untuk bersih-bersih, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Mantap. Nah, disinilah Bang Sul dan Bro Kevin. Ketika saya cuci muka, terdengar suara ketawa wanita. Pasti Bang Sul dan Bro Kevin udah hafal kan siapa yang ketawa. Nah, siapa emang? Yap, kedengeran jelas banget. Sampai 3 kali. Suaranya Miss Kun Kun. Nah, anjir, saya ngetik ini sekarang sampai merinding lagi, katanya kalau ingat suara itu. Saya akhirnya tidak hanya cuci muka, saya ulang untuk sekalian wudhu dan lanjut sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, saya langsung telepon Arif. Saya memastikan keadaan Arif baik-baik saja. Alhamdulillah Arif baik-baik saja dan tidak ada kejadian aneh-aneh. Saya memutuskan lanjut untuk telepon si Putra. Sebelum saya telepon Putra, ada telepon masuk dari Bang Ale. Saya langsung angkat. Jadi percakapannya kurang lebih begini ya. Ya halo bang gimana kan? Ya bang gitu kan. Kata Bang Ale gini, nggak kenapa-napa kan lu kan? Aman bang, katanya gitu kan. Saya belum cerita nih kejadian yang diketawain sama ke Bang Ale. Bang Ale bilang gini, jangan bohong lu, katanya. Gue tahu kok lu ada yang ngikutin. Nanti lu. Jir, kok lu tahu sih bang, katanya. Tadi pas gue lagi cuci muka ada yang ngetawain bang, suara cewek. Iya, gue tahu pas awal kita pulang, lu sampai oleng di jalan. Sebelum gue colek tuh sengaja gue bilang kasih tahu lu tuh pas kita rest, takutnya anak-anaknya pada parno. Nanti makin runyam urusannya. Akhirnya saya ceritain semua dari awal masuk ke TKP ke Bang Ale. Ternyata TKP itu sebelah kanannya ada TPU. Dan saya tidak menyadari itu. Karena mungkin terhalang oleh tembok. Saya tahu dari Bang Ale. Dan Bang Ale pun sebenarnya sudah menyadari ada yang aneh dari TKP. Dan yang dia rasakan sama persis apa yang dengan yang saya rasakan ketika pertama kali masuk daerah futsal situ. Si Bang Ale ini IndiHome katanya. Pantes. Mungkin yang saya lihat laki-laki dan wanita ekspresi kaku itu adalah salah satu penghuni TPU tersebut.
yang ikut ingin lihat pertandingan futsal. Entahlah katanya. Ternyata Bang Stu dan Bro Kevin, Miss Kun Kun tersebut akhirnya awalnya nempel di Arif. Oh, pindah. Nah, karena setelah pertandingan Arif kebanyakan bengong. Lah kenapa jadi ikut ke saya katanya? Entahlah alasannya kenapa pindah ikut ke saya. Saya tanya sama Bang Ale, apakah Miss Kun Kun itu masih ada? Ternyata si Miss itu nggak berani masuk rumah saya. Wah, kenapa gitu? Makanya suaranya tadi jelas, artinya jauh. Dia nggak berani masuk karena mungkin ada yang lain, tanda kutip ya, di rumah saya. Dan Miss Kun Kun itu balik ke TKP. Itu kata Bang Ale, menurut penerawangan dia. Saya sebetulnya dari kecil itu sudah sensitif, tapi memang jarang atau tidak bisa melihat langsung, hanya bisa merasakan kehadiran mereka. Sekedar merasakan untuk wujud dan bentuknya sampai seperti apa tidak pernah lihat. Ya paling banter suara aja lah katanya gitu. Sampai di sini dulu cerita perdana saya untuk Sun Horror. Next saya akan cerita lagi pengalaman gaib, misteri atau horor saya dari masa kecil sampai saat ini. Mohon maaf ceritanya tidak horor, penulisannya berantakan dan maklum perdana menulis cerita horor seperti ini. Sukses selalu buat kalian berdua dan Sun Horror. Wassalam, Bang Jalu. Keren Bang Jalu, mantap. Ini nggak berantakan kok asli. Rapi. Ini rapi banget Bang Jalu ya. Ini termasuk rapi banget. Bacanya juga enak dan ceritanya seru sih karena perjalanan ya. Betul. Cerita perjalanan aku suka banget sih. Karena adventure apalagi konvoy gitu terus dia sampai kenapa lu gitu kan di jalan sampai berhenti gitu istirahat. Tapi kayaknya ini ya solid banget ya sampai rumah lu report lu di mana gimana keadaan lu itu benar-benar silaturahmi terjalin banget tuh ya kan. Jadi bener-bener. Dan ada ilmu juga gue baru tahu di sini dalam komunitas itu unit itu sebutan mudat kendaraan ya. Oh iya gue pikir unit itu rumah properti gitu. Kayak lu jalan bawa rumah gitu berat bener. Lu gimana masih nggak bawa unit? Gue unit dibawa gitu. Ternyata kendaraan. Baru tahu gua ini ada ini juga nih pengetahuannya juga. Ya. Wah unit. Oke. Ini seru nih ceritanya Bang Jalu ya. Tapi ini ya, maksudnya di dalam komunitas itu ada satu orang yang bisa gitu. Iya, mungkin ya. Tapi kebetulan apa gimana? Jadi kalau kemana-mana tuh dia bisa jadi bisa jadi tahu gitu. Kenapa begini gitu. Tapi komunitas gunung ya paling banyak ya. Banyak. Suka gitu ya, ada yang bisa gitu ya. Pasti leader-leadernya gitu bisa. Pasti salah satu ada yang bisa. Wah gila. Atau nggak ada pegangan gitu. Betul. Waduh, keren ya. Thank you banget untuk Bang Jalu. Keren Bang Jalu. Kita suka ceritanya. Mantap. Kita tunggu lagi cerita selanjutnya dari Bang Jalu ya. Gila, first timer itu begini nih. Udah ngagetin aja nih. Penasaran nih. Oke lah, kita langsung lanjut ya ke cerita dari Amel. Dari Amel di Tulung Agung. Bahasa Inggrisnya apa? Apa tuh? Biasanya lu tahu kalau Tulung Agung. Help Mighty. Itu Tulung Agung. Help Mighty. Nah itu. Help, tolong. Tapi Mighty Agung. Bener. Waduh amat. Aduh. Oke. Bukannya ini ya River Fest itu. Apa tuh? Kalideres. Waduh amat. Anjir. Oke, lanjut ya. Ini cerita dari Amel. Terima kasih untuk Amel ya. Untuk Amel. Teman kita namanya. Iya, teman kita yang di episode 4 ya. Jangan pakai hijab nih. Biasanya. Ya. Bapaknya. Bodoh amat. Amel. Oke, ini ceritanya pendek aja. Amel. Geli. Buka, telan. Oke. Aduh. Di judulnya diperebutkan makhluk halus. Ini kayaknya cantik banget. Sampai dunia gaib pun memperebutkan dia. Mel, adik gue nggak Mel? Buat adik gue. Oh bisa. Emang adik bukan ada merit? Adik gue belum. Dia paling kecil. Oh iya. Segini kayak botol Yakult nih. Canda Mel, jangan dengerin Mel. Lanjut. Orang gila saya Mel, jangan dengerin. Lanjut ya. Iya. Jadi si Amel ini tulis seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Bang Sul dan Kevin, panggil saja aku Amel. Aku dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur tuh ya. Ini cerita tentang kedua orang tuaku sebelum aku lahir. Waktu itu orang tuaku masih mempunyai satu anak, yaitu kakak aku. Oh iya, ayah aku dari Jawa ya, dan ibu aku dari Palembang. Beda pulau ya? Nah, Blasteran. Kayak maksud tuh apa tadi? Viking. Sama ondel-ondel. Scotland Betawi. Nah itu dia. Jadinya Nazi. Anjir. Nazi Badang. Ayo. Ibunya dari Palembang dan ayahnya dari Jawa. Dia berapa saudara dia? Katanya waktu itu masih satu, pas dia belum lahir tuh kejadiannya. Dan kejadiannya waktu orang tuaku tinggal di Palembang. Singkat cerita, ayahku ini pas tidur, dia bermimpi bertemu kakek-kakek berjubah putih dan hanya tersenyum ke arah ayahku. Karena dipikir itu cuma mimpi, ayahku nggak mikir aneh-aneh. Biasalah mimpi gitu kan. Tapi ternyata mimpi itu berlanjut hingga seminggu. Nah, itu udah aneh. 3 hari aja lu udah aneh ya.
Iya sih, wajib dicurigain ya kalau lebih dari 3 hari apalagi. Nah, karena penasaran, ayahku nanya orang yang ngerti lah. Beliau bilang kalau ortuku itu bakal punya anak lagi, yaitu aku. Dan selang beberapa hari ibuku hamil. Ada pesan ya. Nah, padahal waktu ayahku bermimpi dan tentang orang pintar, itu dia nggak pernah cerita ke ibuku gitu loh. Maksudnya nggak ibunya kayak dengar cerita ayahnya langsung tiba-tiba hamil gitu, nggak mana bisa begitu gitu. Nggak gitu juga. Hamil biar akurat gitu. Terus? Ya kebetulan gitu tiba-tiba hamil gitu, nggak tahu gimana ya. Singkat cerita, bukan nggak tahu gimana, maksudnya kita tahu gimana hamil cuma ya dari ayahnya mimpi pertanda gitu, ibunya hamil, bener hamil gitu. Singkat cerita, aku lahir dan ayahku bilang kalau tiap malam itu aku rewel dan dia juga mimpi buruk terus. Dalam mimpi buruk ayahnya itu ditampakin makhluk-makhluk itu dengan berbagai bentuk dan banyak banget. Ya Allah. Mereka itu pengen ngambil aku dari ayahku. Nah, karena mimpi itu nggak cuma satu kali dan bisa bahayain aku, ayahku ini kembali ke orang pintar waktu itu. Beliau bilang mereka itu tertarik ke aku dan rebutan pengen ngambil aku. Oh ya Allah. Orang pintar itu bilangnya katanya di tengah-tengah dahi aku itu ada bunga yang bersinar, yang bikin mereka tertarik. Oh itu jadi rebutin ya? Nah, kok bisa gitu ya? Beliau bilang ibu aku harus ngelarungin sesajen ke laut supaya mereka berhenti gangguin aku. Dan harus ibuku yang asli orang Sumatera. Alhamdulillah setelah ibuku aku melakuin itu, aku udah gak pernah rewel lagi dan ayahku udah gak pernah mimpi buruk. Orang pintar itu juga bilang ke ayahku seperti ini. Anakmu ini kalau udah setengah orang, maksudnya udah berumur, dia bakal jadi orang pintar. Oh gitu. Tapi aku juga gak ngerti maksudnya pintar gimana. S3 maksudnya kan. Nggak mungkin. Ini kali supranatural gitu. Oh mungkin peka gitu kali ya. Saya ngobatin orang yang sakit tanda kutip mungkin. Katanya, tapi aku juga ngerti nih maksudnya pintar apa. Padahal sekolah aku juga gak pintar-pintar banget. Dan cerita ini baru diceritain ayahku beberapa bulan lalu bang katanya. Sebenarnya aku masih banyak stok cerita horor dari ayahku. Wow. Dan aku sendiri mungkin bisa cerita di lain waktu katanya. Jadi sekian dari dia sampai segini dulu. Sekian dari aku. Maaf bahasanya susah dipahamin. Maklum wong Jowo katanya. Gampang dipahamin, ini gampang banget. Sukses terus untuk podcastnya Bang Sul dan Kevin katanya. Thank you. Oke, thank you. Ini ternyata anak spesial ya, anak apa namanya? Ada bunga tuh. Ada bunga ya. Jiratnya ada bunga. Jadi kalau harus pada rebutin dia. Cuma nggak tahu sih maksudnya nggak bisa dilarungin, ibunya larungin sajen ke laut. Itu bunganya hilang apa gimana nggak paham juga sih. Ide enak ya waktu lahir ada bunga ya. Gue dulu waktu kecil di jidat gue ada invoice. Lu bayar. Bidan ya udah seminggu belum bayar nih. Lo udah flash di sini. Ya juga. Pantesan dulu bisa komputer nanti. Iya. Ada flash disk. Akhirnya di download. Waduh gila nih. Keren ya. Amel sama Bang Jalu. Thank you ya. Sama Jalu, terima kasih untuk ceritanya dari ini tadi judulnya dari apa Cibinong ke Tambun. Ini diperebutkan makhluk halus seperti itu. Oh, jadi happy ending ya. Happy ending dua-duanya. Ada kespesialan itu tapi udah diberesin sama ibunya. Betul. Oh, tadi dia berarti anak kedua kali ya? Anak kedua berarti. Dari 3 bersaudara. Dua kayaknya. Ini anak siapa berarti? Udah termamat. 2 bersaudara doang. Thank you Amel ya. Thank you. Dari tadi ternyata ini pengirim pertama ya. Oh, cerita pengirim pertama ya. Pengirim masih baru. Gila, keren. Kita tunggu cerita kalian selanjutnya. Mantap. Ini kirimnya juga udah agak lama tadi Bang Jalu dan Amel, jadi mohon maaf kita baru bacaan sekarang. Ampura, maaf ya. Jadi ditunggu cerita kalian selanjutnya, dan bagi teman-teman yang mau kirim cerita horor bisa ke sersanhoror@gmail.com. Mungkin kalian punya pengalaman yang sama, terus kayak dengar cerita ini terus kayak oh gue juga ada cerita mirip-mirip nih, nah itu boleh kalian langsung kirimin aja ke email kita. Yang misteri-misteri juga tuh yang nggak kepecah tuh. Ya, kayak misalkan mungkin kalian nggak perlu takut nih ceritanya, ntar nggak serem, nggak apa-apa. Pokoknya misteri-misteri kita suka. Gue masih kepikiran ini sih. Apa itu? Yang kemarin kali ya. Itu yang dipindahin ke beduk, tapi beduknya depan belakang ditutup. Nah, bongkarnya 3 jam. Si Mustain tuh ya. itu misteri banget. Misteri banget. Gila, keren ya. Benar. Masuk ke laut mana gitu? Itu dia. Di itu wifi. wireless. Nah itu ya teman-teman ya. Udah begitu tuh. Kali ini itu 2 cerita dari Bang Jalu dan Amel. Jadi terima kasih untuk partisipasi kalian untuk episode kali ini. Pastinya. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, di like aja. Kalau kalian nggak suka, di dislike aja. Jadi santai aja di sini, dan sampai ketemu di episode yang lain. Pastinya. Mantap lagi, dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.